Selamat pagi juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media semua atas kehadirannya di acara E01 untuk media test. Kalau melihat wajah-wajahnya kayaknya udah pada nggak sabaran pengen keluar langsung mencoba nih ya. Saya akan coba agak singkat dan cepat untuk terkait dengan produk informasi. Akan saya mulai. Produk yang kita usung kali ini mengangkat tema comfort, fun, dan smart. Comfort itu artinya adalah motor E01 ini smooth pada saat kita pakai, powernya dapat, dan tentunya juga seperti sudah disebutkan oleh Mas Khalid sebelumnya, untuk penggunaan sehari-hari akan dilengkapi dengan 3 metode cas yang menjadi opsi dari model E01 ini. Tadi sudah disebutkan ada yang portable charge, ada yang normal charge di sana, dan ada yang fast charging. Terus kemudian juga E01 ini memang sengaja didesain untuk penggunaan sehari-hari kita secara personal. Berikutnya adalah fun. Kita katakan dengan fun dikarenakan motornya ini akselerasinya dapat. Kita pada saat menggunakan sehari-hari manuvernya mantap. Sehingga ini akan sangat cocok dipergunakan untuk kita semua di Indonesia ini tentunya khususnya. Kemudian yang berikut adalah smart. Kita katakan smart karena sama seperti model Maxi lainnya, model dari E01 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Y-Connect, dan tentunya pada E01 ini juga sudah dilengkapi dengan eSIM dan nantinya akan terkoneksikan dengan GPS. Detailnya nanti akan saya sebutkan di beberapa slide berikutnya. Berikutnya adalah mengenai feature map yang tersedia dari E01 ini. Di model E01 ini secara general fitur-fitur yang tersedia di Maxi juga akan tersedia di E01 ini. Seperti rekan-rekan media bisa lihat, Y-Connect ada, baterai charger, LED dan lain-lain ada. Hanya saja saya coba menginformasikan tambahannya tentunya ada di lithium baterainya, mampu mencapai di 4,9 kWh. Beberapa detail akan saya sebutkan di bawah. Nextnya adalah mengenai highlighted fiturnya. Kira-kira ada 4 fitur yang akan saya explain. Yang pertama adalah mengenai maksimum outputnya mampu mencapai 8,1 kW. Dan tentunya top speednya mencapai 100 km per jam. Saya pikir ini mungkin cukup untuk penggunaan sehari-hari kita di Indonesia. Travel range yang mampu kita capai ada di angka 104 km. Tentunya ada beberapa kriteria seperti constant speednya menggunakan 60 km per jam. Kemudian poin kedua adalah terkait dengan drive modes-nya. Drive modes-nya yang kita usung ada 3. Yang pertama adalah power, yang kedua adalah standar, yang ketiga adalah eco. Detailnya nanti akan saya coba jelaskan di beberapa slide berikutnya. Poin nomor 3 adalah E01 ini juga dilengkapi dengan reverse mode. Artinya dengan menggunakan tombol tertentu, motor E01 ini kita bisa menggunakannya untuk mundur ke belakang sampai dengan kecepatan 1 km per jam. Nantinya saya pikir mode ini bisa dicoba oleh rekan-rekan media pada saat test ride. Dan poin keempat adalah di sini juga tersedia regenerative brakes. Artinya nanti pada saat rekan-rekan mencoba pada saat ada akselerasi, tentunya rekan-rekan media bisa merasakan adanya engine brake tapi versi elektrik tentunya. Nextnya adalah mengenai mekanisme dari power unit. Secara general dari power unit, mekanisme power unit ini kita menyediakan function DC-DC converter, yang mana function ini akan memungkinkan perubahan voltase dari 88 volt menjadi 12 volt untuk menyesuaikan dari kebutuhan E01 ini sendiri. Terus kemudian seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, baterai kita menggunakan lithium ion. Tentunya baterai ini juga akan memiliki kapasitas yang besar dan output juga yang besar. Berikutnya sedikit bagaimana cara mengoperasikannya nanti untuk rekan-rekan media pada saat di luar. Yang paling basic tentunya saya akan mulai dari bagaimana cara menyalakannya. Sama seperti motor-motor matic pada umumnya, kita tentunya akan mulai dari switch on. Kemudian setelah switch on tentunya di sini ada self diagnostic dari motor E01. Setelah komplit nanti akan muncul notifikasi bahwa pushnya akan muncul flash on sehingga akan tampil di dashboardnya. Setelahnya sama seperti matic sebelumnya, kita cukup menekan rem dan kemudian kita tekan tombol starter. Setelahnya motornya tentunya akan menyala, dan pada saat menyala secara informasi di dalam dashboard kita maka akan muncul indikatornya berubah menjadi warna hijau. Artinya motor E01 Anda siap untuk dipergunakan. Kemudian tadi saya sampaikan, saya mau jelaskan sedikit mengenai drive modes. Drive modes secara general kita ada 3.
Yang pertama adalah power, yang kedua adalah standar, yang ketiga adalah eco. Untuk case power, ini mungkin kita akan banyakkan menggunakannya pada saat kita menanjak, pada saat kita mau menyalip, dan kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi standar tentunya kita menggunakannya untuk keadaan sehari-hari, dan tentunya apabila kita mau mengejar jarak dan kita menggunakannya tidak terlalu top speed, maka kita bisa menggunakan eco mode. Secara perbedaan, untuk eco mode maka maksimum speed yang bisa kita capai adalah di angka 68 km per jam. Sedangkan untuk power dan standar maksimumnya ada di angka 100 km per jam, tetapi perbedaannya ada di akselerasinya. Untuk standar tentunya akselerasinya berada di bawah dari power mode. Kemudian tadi juga saya sampaikan mengenai fitur dari reverse mode. Cara penggunaannya nanti rekan-rekan media bisa lihat di poin pertama, di handle grip sebelah kiri kita cukup menekan tombol dari switch R. Pada saat kita tekan maka indikator yang ada di dalam speedometer kita akan berubah tadi dari warna hijau pada saat on akan berubah menjadi warna orange. Setelah berubah menjadi warna orange, kita cukup menekan tombol R yang ada di handle di bagian kanan. Setelah kita menekannya secara bersamaan maka E01 ini akan mundur dengan maksimum speed 1 km per jam. Nextnya adalah mengenai regenerative brake. Tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, pada saat rekan-rekan menggunakannya, kita akan pada saat mencoba deakselerasi tentunya kita akan merasakan bagaimana exit brake-nya tapi secara smooth tapi versi elektrik. Ini akan kita rasakan nanti pada saat nanti kita coba. Silakan nanti dicoba pada saat rekan-rekan media test ride. Terus kemudian informasi berikutnya adalah lithium ion battery. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Mas Radit, rekan-rekan media nanti mungkin pasti berminat untuk mencoba ya, akan meregistrasi dan mencoba. Saya pikir hal ini mungkin menjadi poin perhatian nanti pada saat mencobanya terkait dengan informasi baterai. Apabila informasi di baterai di bagian sebelah sini, itu informasi dari 100 sampai dengan 21%, tentunya ini aman digunakan untuk proses sehari-hari. Tetapi apabila sudah mencapai di bawah 20%, pada saat 11-20% itu baterai kondisi kita, maka akan muncul notifikasi indikator seperti gambar yang ada di sebelah kanan yang berwarna orange, itu akan muncul di dalam indikatornya kita. Itu menandakan bahwa motor kita sudah saat di-charge. Tetapi sebagai catatan, E01 ini masih dapat dipergunakan. Bahkan sampai di level 1 sampai dengan 10%, notifikasi akan muncul dan tetap dapat dipergunakan. Sejelek-jeleknya apabila kita tidak bisa di-charge pada saat itu, dan baterainya drop menjadi 0%, akan muncul sedikit lambang kura-kura, artinya ada fitur yang akan dibatasi. Dalam hal ini, pada saat baterainya menjadi 0%, maka speed yang bisa kita pergunakan maksimal adalah 30 km per jam. Tadi saya sebutkan, kalau eco tadi ada di angka 68, kalau tadi power atau standar ada di angka 100, tetapi begitu dia drop sampai di angka 0%, maka speednya akan dilimit menjadi 30 km per jam. Kemudian tentunya karena ini sifatnya berhubungan dengan baterai, tentunya saya pikir rekan-rekan media banyak yang bertanya mengenai temperatur. Ya, temperatur tentunya karena di Indonesia mungkin mainly kita akan berbicara mengenai hot. Kalau cold mungkin di Indonesia relatif nggak ada harusnya ya. Pada saat kita muncul informasi mengenai kondisi baterai, maka untuk case 0 derajat sampai dengan 53 derajat, maka kita dapat menggunakan E01 ini dengan kondisi normal. Apabila di atas 53 derajat, maka akan ada limitation tertentu yang akan dihadapi oleh E01 sebagai preventive action terhadap kondisi tersebut. Berikutnya adalah informasi mengenai Y-Connect. Seperti saya sebutkan di awal, konsep yang kita usung salah satunya adalah smart. Smart ini tentunya berarti bahwa motor E01 ini kita juga menggunakannya mengenai Y-Connect. Hanya saja ada perbedaan dengan kondisi yang sekarang, kondisi yang sudah ada sekarang. Perbedaannya ada di E01 ini sudah dilengkapi dengan eSIM. Artinya secara berkala E01 akan mengirimkan informasi ke cloud server. Informasi ini nantinya bisa diakses oleh para user melalui smartphone Anda. Tentunya sedikit berbeda dengan kondisi sekarang. Kita harus menggunakan smartphone dan connect agar dapat mendapatkan informasi tersebut. Tetapi untuk E01 hal itu tidak diperlukan. Dan ini berikut adalah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan pada saat kita nanti aksesnya melalui Y-Connect. Majority sama, tentunya perbedaannya ada di yang paling ujung, di poin yang paling ujung ada di
electric consumption, yang mana saat ini tentunya bukan electric consumption karena bukan elektrik untuk modenya. Berikutnya adalah mengenai notifikasi, terkait tadi dengan yang saya sampaikan, karena secara function kita memiliki informasi mengenai penggunaan elektrik, tentunya untuk memudahkan Anda sebagai para pengguna. Kalau kita ngecas kan pengennya kita tinggal ya, nggak pengen kita tungguin atau pelototin kapan penuhnya. Tentunya nantinya di dalam Y-Connect juga akan memberikan informasi, poin nomor 2 dari paling bawah, mengenai bahwa E01 ini sudah penuh di cas, sehingga kita bisa meninggalkannya, kita bisa pantau kapan motor ini sudah penuh. Setelah penuh tentunya kita bisa take out. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Radit tentunya. E01 ini ada 3 charger, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah portable, yang kedua adalah normal, yang ketiga adalah fast charger. Portable charger ini mainly akan disediakan langsung, bukan berupa opsional. Dan untuk charge dari 0 sampai dengan 100% membutuhkan waktu kira-kira 14 jam. Untuk normal charge yang ada di bagian sana, ini adalah case-nya adalah opsional, bisa dipasangkan. Untuk dari 0 sampai dengan 100% membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Sedangkan untuk fast charging, untuk 0 sampai dengan 90% membutuhkan waktu 1 jam. Sebagai catatan tambahan, pada saat sudah mencapai 90% maka sistem akan melakukan cut off. Ini sebagai untuk protection terhadap baterai itu sendiri. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Radit, dari kami tim after sales kita akan memberikan support kepada Anda terkait dengan emergency handling. Pada saat di jam kerja Anda bisa menghubungi untuk Sky, servis kunjung Yamaha, di bagian kanan. Saya sampaikan sampai di sini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada